Selamat malam semuanya, di Talk di sini. It's time to your brain up. Putar otaknya, dengerin pendapat yang lain, dan kalian akan temuin sesuatu yang menarik dari itu. Oke, segmen kali ini, ya kan, sedikit berbeda dengan segmen biasanya. Karena kalau biasanya gue selalu mengingatkan kita nggak usah debat gitu kan. Tapi sekarang kayaknya nggak asik deh kalau terus-terusan kayak gitu, nggak ada perdebatan, ya kan? Oke, segmen kali ini adalah segmen coin play. Kita akan bermain coin play. Kita bermain dengan dua perspektif yang berbeda dan saling bertolak belakang. Ya, seperti mata koin yang selalu berbeda arahnya. Oke, gue di sini akan jelasin dulu kontra dan pro yang ada di nama kalian gitu kan. Kontra itu adalah kontra terhadap pemerintah. Yang pro adalah pro pemerintah. Kayaknya asik banget nih. Tapi sebelum masuk ke situ gitu kan, seperti malam-malam sebelumnya yang pasti, gue akan menemani kalian, gue akan memandu kalian untuk diskusi kali ini gitu kan. Diskusi kali ini gue akan oke, nama yang golput nanti akan gue ganti lagi, nggak ada namanya golput. Oke, gue nggak sendirian nih kali ini, gue nggak sendirian, gue akan ditemenin oleh Hai Jo, apa kabar? Halo, tolong tolong aku diculik. Aduh, ceritanya aku diculik gitu. Iya dong, Ah, ceritanya ya kan, mhm. diculik. Kira-kira Jo, gimana kabarnya nih Jo? Sambil perkenalan diri dulu dong Jo. Oh, perkenalan diri atau kabar dulu nih? Perkenalan dulu deh, Perkenalan. masa belum Oke, belum kenal udah nanya kabar gitu kan nanti, oh yang iya, lainnya. mhm. Halo Gimana? semuanya, aku Joe, ya aku nggak tahu nih kenapa bisa diculik sama Rin ke sini gitu. Jadi ya karena aku diculik ya kita harus profesional gitu sebagai yang diculik, eee, eee, oke, untuk tema malam ini, eee baru datang udah ngasih opini aja gitu. Nggak Mmm, apa-apa dong, kira-kira gimana heeh, tuh? untuk tema malam ini, Mhm. Menarik nggak nih ini berat kira-kira? ya. Iya Akan ada menarik dan berat gitu ya, ini hal-hal yang viral banget soalnya menarik kan. banget ya kan? Mhm. Soalnya ini viral banget kan kayak mau gambar aja dihapus lagi gitu, nggak mikir gimana ya, Heeh. uang rokoknya gitu udah nyore-nyore dinding gitu, dateng-dateng ngapus doang, kan kesel kan ya? Iya itu aja sih, Datang-datang ngapus dateng-dateng doang tinggal nggak nyoret tuh? doang gitu, nggak tahu aspirasi rakyat ya. Waduh. Oke, aduh ngeri lipsnya nanti. Oke, kita ngomongin tentang seni gitu kan, kalau tentang mural tadi tentang seni. Seni sebagaimana, bagian dari dunia yang perlu dibedakan dari kerja manusia. Tentu bukan sekedar tiruan atau refleksi dari realitas kehidupan, melainkan lebih jauh merupakan upaya memasukkan realitas tadi ke dalam tujuan-tujuan manusia. Seperti yang diungkapkan Darsono, seni dan masyarakat merupakan dua konsep yang masing-masing punya masalah dan punya kepentingannya sendiri. Walaupun di antara keduanya dapat terhubung yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persamaan kata tersebut dan tidak konkret terminologinya. Ya, seni memiliki pengertian yang berbeda pada orang yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Salah satu karya seni yang digunakan dan kita akan bahas adalah mural. Ya, sebagai seniman yang mencetuskan ide atau gagasan dalam penciptaan mural perlu memikirkan kepentingan publik dalam merumuskan gagasannya. Tidak etis kalau hanya memikirkan ekspresi diri semata. Karena berkaitan dengan lingkungan, ada banyak orang yang mengapresiasi setiap orang yang melewati jalan, sehingga menemukan perenungan yang dalam dan luas tentang dampak yang akan timbul oleh mural tersebut di dalam ruang publik tentunya. Ya, dalam pembuatan mural banyak faktor yang mendorong si seniman untuk menciptakan karya mural. Di antaranya adalah kurangnya sentuhan estetik dalam lingkungan kota gitu kan, yang menyebabkan mereka gatel mungkin ya kan, dan adanya perubahan yang adanya masih bernuansa tradisi berubah menjadi nuansa modern, tradisional menurut ke arah modern, ya nggak, Iya, Jo? Hmm, yoi, benar banget sih. Dan mural mampu menyentuh langsung masyarakat, selanjutnya menjalin hubungan dekat dengan mereka. Apabila berbicara kembali tentang media alternatif untuk beriklan, mural menjadi jawaban yang tepat. Tapi, dalam kaitan dengan seni dan politik, simbol-simbol diekspresikan bahkan bisa diselewengkan. Maknanya demi kepentingan tertentu.
Pemaksaan terhadap simbol merupakan strategi manipulatif untuk tujuan-tujuan lain. Tentu saja ini tidak menutupi kenyataan bahwa seni mengandung agitasi dalam berbagai pertarungan politik. Namun tetap bahwa hal ini merupakan satu saja dan bukan yang terpenting dari tujuan seni, terutama seni mural. Ya, kalau kita bicara dengan mural, mural adalah salah satu dari sekian banyak media seni rupa, yang tetapi belakangan ini semakin mendapatkan perhatian lagi, ya kan? Setelah adanya penghapusan mural oleh pihak pemerintah ataupun birokrasi pemerintah. Bukankah Mhm. mural sudah ada dari zaman kemerdekaan sebagai ekspresi politik rakyat biasa? Tapi sekarang, kenapa mural ditakuti? Apakah masih sekedar ekspresi politik atau ajang penghinaan? Oke, apa yang terfikirkan? Apa yang kalian keluhkan? Mari kita diskusi. Oke, kayaknya kita langsung dari Oke, pertama deh, Jo. oke Kalau kita pertama nih. berbicara tentang, apa namanya tadi kan, ekspresi berpendapat gitu kan. Mhm. Nah, gue mau tanya nih, kebebasan berekspresi itu seperti apa sih sebenarnya? Dan apakah itu bebas dalam artian tidak ada batasan gitu loh? Kita ke arah yang, selo dulu ya, Jo, ya, umum-umum dulu gitu. Umum dulu dong. Umum dulu. Halo Mmm. Bang Tony, Bang Sellingford, kira-kira nih Bang Tony, Ya gimana gimana? kira-kira kira-kira Ton, gue mau tanya, Nah, tentang umum dulu nih, pertanyaan umum kita ya ke Jo. Apa tuh Jo? Pertanyaannya adalah kebebasan berekspresi itu seperti apa sih? Dan apakah itu bebas? Dalam artian tidak ada batasan gitu. Yes. oke. Kebebasan berekspresi itu kalau yang ikuti kewajiban. Itu gua. Jadi gini maksudnya. Kita bebas berekspresi kalau memenuhi kewajiban misalkan mengikuti aturan yang ada, ya kan? Udah gitu memenuhi apa namanya persyaratan kalau misalkan ada aksi massal, gerakan apa aksi publik gitu kan. Itu kita bebas berekspresi asalkan memenuhi kewajiban. Heeh. Jadi kita pun bebas tetapi terkendali, terkontrol gitu loh. Kondusif gitu kan. Makanya apa penindakan di lapangan pun masalah ekspresi dalam aksi publik itu kan persuasif aparat juga gitu loh. Jadi emang ada beberapa aturan dari pihak pemerintah untuk menangani masyarakat yang sedang berekspresi pun ada SOP-nya, ya kan, ada aturannya. Masyarakat juga ada aturannya juga gitu kan. Kayak apa ya, paling rendahnya kayak kode etik lah gitu kurang lebihnya ya gitulah. Lu bebas berekspresi, lu bebas mau ngomong apa juga bebas asalkan tidak melanggar hukum yang ada, melanggar aturan yang ada itu bisa. Jadi itu bebas. Iya iya. Mau ngomongin apa juga bisa. Oh, Bebas lah ya, bebas wow. berpendapat, jadi mau ngomongin apa aja boleh gitu ya kan? Ah, iya Nah, iya. ya. Oh, Mainin Om Kulit mental Ayam gitu ya? pumpung buka mic tadi, Om Kulit Ayam pumpung buka mic nih, kebebasan berekspresi itu seperti apa sih kalau menurut Om Kulit Ayam? Apakah sebebas itu dan tidak ada batasan? Ayo Om, sekalian lah. Ya jelas ada batas lah. Yang namanya Mhm, warga rakyat Indonesia selagi masih berdiri dalam suatu negara ya. Rakyat berdiri dalam tanah negara tetap mengikuti peraturan yang ada dalam negara tersebut. Jadi nggak ada sebebas-bebasnya ya, gitu sih. Udah simpel gitu aja. oke, berarti tetap ada Oh, batasan ya kan? ngeri. Oke, itu, pertanyaan yang pertama, tapi sudah membuka umum ya kan Jo ya? Nih, Itu umum sekarang banget kita sih. melihatnya dari kedua sisi nih Jo, udah mulai Jo. Oke, udah mulai panas nih Mmm, auranya nih. mhm. Mana nih, yang kedua nih ya, pandangan dari kedua belah pihak, dari pro pemerintah dan kontra terhadap pemerintah. Gue akan bertanya, tentang kebebasan berekspresi dengan berkarya seperti mural, grafiti, ataupun yang lainnya, di tempat publik, boleh atau enggak sih gitu? Kasih alasannya, kalau boleh kenapa, kalau enggak kenapa? Dan bolehnya di mana, enggaknya di mana, gitu kan. Yang pro pemerintah nih duluan kan, gue pengen nodong ke Bang Agustus. Ya Kira-kira nggak gimana nih, boleh Bang? lah, nggak boleh itu. Gua nggak setuju Di sama tempat umum orang nggak ini. boleh nih? Nggak boleh itu. Menurut Bolehnya di mana tuh, Bang? gua itu kalau gua pribadi sih gua mencita-citakan negara yang apa ya, ini bukannya apa-apa, tapi negara ini harus tegas dalam hal kayak gini nih.
Kenapa tuh? Mhm, Gue takutnya dengan mural-mural kayak gini nih memobilisasi masyarakat gitu loh. Hmm? mobilisasi Mem masyarakat yang kayak gimana tuh, Bang, maksudnya? Memobilisasi masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah gitu. Gue nggak setuju, padahal aja nih ya, ini siapa tahu nih yang bikin-bikin mural nih mereka nih nggak tahu info sesungguhnya gitu loh. Mereka hanya aja mungkin dibohong-bohongi sama media, dibohong-bohongi sama masyarakat, dibohong-bohongi sama oknum-oknum tertentu yang menjatuhkan pemerintah gitu. Padahal mereka nggak tahu kenyataannya gitu loh. Tapi boleh boleh nanya dikit nggak sih, Bang Agustus? Saya Boleh kan boleh netral nih. boleh. Nah, terus ada yang nyeletuk nih gini, tapi kan media punya pemerintah, nah gimana dong?" Nggak, bukan, maksud gue bukan media, maksud gue oknum-oknum Ah, dan iya iya. media-media tertentu gitu loh. Ini Ah, iya oknum-oknum iya. ini kan istilahnya mereka nih, ya paling ujung-ujungnya duit gitu loh. Ujung-ujungnya pengen Mhm. kekuasaan juga, juga pemerintah. Mereka tuh pengen menggiring masyarakat-masyarakat tertentu untuk menjatuhkan pemerintah untuk kepentingannya sendiri gitu loh. Apalagi kan nih, Ah, iya iya. apalagi masyarakat kita ini menurut gua, pendidikannya ini belum merata gitu loh. Mhm. Masyarakat-masyarakat kita ini gampang dimobilisasi gitu loh, gampang dipengaruhi, gampang di-brainwash, apalagi dengan mural-mural kayak gini gitu loh. Mural-mural ini menurut gua sangat provokatif gitu loh. Misalnya kayak ada orang nih melihat mural-mural kayak gini, mereka yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang politik, tapi dengan melihat mural seperti itu, mereka jadi benci Ah, pemerintah, padahal mereka know nothing gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang ditakutkan gitu loh. Pemerintah harus tegas gitu loh, kalau bisa dipenjarakan saja. Waduh, tegas gitu ya, pokoknya aduh. harus tegas gitu ya? Iya, Ayo harus dari kontra tegas, boleh buka mic loh ini, dari kontra boleh buka langsung. mic nih. Gini, gini, kalau gue lihat dari penjelasannya Bang Agus ini, gimana ya? Gue tuh kurang kurang bisa mengcounter pendapat orang karena itu pendapat pemikiran. Jadi apa ya? Gini deh, kalau misalkan mural itu dilarang, ekspresi masyarakat juga bakalan terkekang. Karena kalau kita lihat mural ini sebenarnya udah lama, ya kan? Kita tahulah dari zaman pasca merdeka mural ada di mana waktu itu mural itu digunakan buat apa namanya mengusir kolonial Belanda yang datang lagi ke sini. Pertama. Kedua, kasus mural juga itu pernah terjadi di Kuba. Itu fotonya Che Guevara itu tuh nempel di tembok itu jadi apa ya? Pemicu gerakan nasional juga. Itu tuh suatu apa ya? Jadi Gimana gimana? gini, kalau misalkan nggak boleh pemerintah melarang, Jokowi dulu tuh bilang mural itu boleh. Jokowi sendiri loh yang bilang. Nah, yang Mhm. kedua, relevansi masyarakat terhadap mural tersebut sampai atau tidak. Karena apa? Mural itu cuma gambar dan itu ada sedikit apa ya pesan yang disampaikan. Kalau masalah for for zero for not found itu kan sebenarnya cuma kayak gitu doang. Masyarakat ngelihat yang awam mungkin nggak ngerti maksudnya for not found itu apa gitu kan, itu istilah asing mungkin nggak. Jadi gini, bentuk kritikan itu tuh diekspresikan dalam bentuk seni. Kita tahu lah kalau misalkan kritikan dalam bentuk seni itu bisa dari musik, bisa dari segala macam gitu kan. Kalau musik itu lebih vulgar lagi malah kan, kayak lirik-lirik lagunya Iwan Fals segala macam. Mural ini tuh apa ya, implisit. Iya. Implisitnya tuh ada orang yang relate itu paham, yang nggak relate, oh ini seni gambar, oh ya udah lewat aja gitu kan. Dan gini, kalau pemerintah itu melarang mural yang seperti itu, gue setuju sama penjelasannya si Jiwo Tejo. Gue setujunya gini, kalau misalkan mural yang konotasinya itu mengarah kepada penurunan popularitas presiden yang dilihat sebagai simbol negara, itu bakalan adil juga kalau misalkan ada mural yang serupa dengan pujian dan pujaan itu dilarang juga. Jadi itu fair gitu loh. Tetapi di sini aspirasi masyarakat bakalan berkurang nih apa kreativitasnya. Jadi ada dampak gitu loh, dampak. Dan gini, mural tersebut tuh bisa menyadarkan juga sosial. Orang yang nggak paham, tadi kata Bang Agus bilang, ada orang awam nggak paham itu politik seperti apa. Ketika ada mural tersebut, jadi paham situasi sebenarnya seperti apa. Karena yang membuat itu bisa jadi orang-orang yang tidak mendapatkan kebijakan pemerintah pada saat seperti ini.
mungkin mereka nggak merasakan kan kebijakan tersebut. Wow. Nih katanya tadi kan nih, gue akan, sedikit menyimpulkan nih. Waduh, menyimpulkan nggak nih? Kalau boleh kan pemerintah mengatur seorang untuk berkarya guna menyampaikan pendapatnya. Dari pihak kontra jawab, "Ya nggak bolehlah, kebebasan berpendapat itu hak masyarakat. Bolehlah kita mengeluarkan pendapat apa, kritikan atau apapun bolehlah kita sampaikan." Sedangkan dari pihak pemerintah sendiri, ya boleh, cuman, apa namanya, bukan dengan cara cara yang, setidaknya, terlalu memprovokasi gitu kan, memprovokasi masyarakat lainnya gitu kan. Bener. Sedangkan, apa namanya, hal-hal yang, diurus pemerintah itu juga banyak, tidak hanya ini saja gitu kata pihak pemerintah, bener nggak tuh? Mhm. Oke, nah kita bakalan lanjut nih, Jo. Gue, Ya. kalau tadi kan sudah banyak nih pro kontra tentang itu. Nah sekarang, masih nyambung ke itu. Nah, sedangkan kalau pemerintah membatasi orang untuk berekspresi untuk, apa, yang dianggap pemerintah provokatif itu tadi, bisakah pemerintah itu menilai atau men-judge bahwa sebuah karya itu baik untuk publik atau enggak? Kalau dia menghilangkan atau menghapus, itu kan berarti pemerintah menganggap kalau itu tidak baik untuk publik. Nah, Iya kira-kira bener. apa sih objektivitas pemerintah itu, dia bisa menentukan, mana yang baik dan mana yang tidak untuk publik, gitu loh. Gue mau tanya dari segi pemerintah dulu, segi pro dulu, gimana nih? Boleh dong, harus diatur semuanya. Gua nggak melarang seluruh mural ya, maksudnya mural itu boleh, itu kayak reasoning gitu, tapi kalau misalnya udah kayak memprovokasi, menghina, itu harus ditindak gitu ya. Kayak mural-mural di GTA lah yang pure estetik gitu ya masih nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya kalau misal udah mural-muralnya udah udah menuju arah-arah provokasi, udah arah-arah menghina, terus mengarah itu, udah lengkap aja penjarakan. Waduh, sampai dipenjarakan gitu kan? Kalau masalah mural, mural ini tuh kan dasarnya seni. Tadi kalau dilihat dari penjelasannya siapa, Bang Kulit Ayam atau Bang Agus gitu, gue lupa deh tadi. Bilang katanya masyarakat kita ini apa ya, penggambarannya itu tuh belum siap untuk hal seperti itu. Takutnya terjadi ketidakstabilan gitu kan dalam negara ini, masyarakatnya yang kayak gimana-gimana segala macam. Cuman gini, eh ngomongin masalah pendidikan juga tadi bilang, kalau ngomongin masalah pendidikan, menurut gue moral nggak relevan. Karena apa? Seni itu masalah ini, masalah apa namanya, selera. Anak SD ngelihat mural kalau dilihat dia bagus aja udah seni, bagus. Tetapi pesan kritikannya mungkin tidak sampai. Karena apa? Karena implisit, harus ada analisa yang lebih lagi. Makanya kalau ada tulisan for or for not fun, orang nggak sekolah, nggak bisa tahu internet, nggak tahu apa-apa, nggak paham. Oke, Nah, nih gue akan ini ya, untuk pertanyaan ini gue ambil kesimpulan dari masing-masing kontra dan pro. Kalau kata yang pro pemerintah, ya bisalah pemerintah itu punya hak, untuk apa namanya namanya, menentukan mana yang itu bagus untuk publik atau tidak, karena semua itu ada aturannya. Nah, pemerintah juga moral nggak yang semuanya dilarang, boleh asal tidak provokatif kata pemerintah gitu. Nah kritik itu juga boleh, tapi wadahnya tertentu, jangan asal di jalanan juga dong, itu kan fasilitas umum, kata pemerintah seperti itu. Tapi masyarakat berbicara, ya nggak bisalah kritik aja, masa nggak boleh? Itu kan udah hak masyarakat untuk berbicara. Pemerintah nggak boleh strict dong. Mural itu esensinya di jalanan, ya jangan dibatasi. Masa dibelikan tempat tertentu, bikin aja, galeri seni gitu kan katanya. Gua akan akhiri nih. Jo, gimana Jo? Aman Jo? Aku aman sekali sih. Iya. Sehat Jo? Sehat sehat. Ini keren banget sih. Iya dong, gitu. Thank you semuanya ya. Kita, udah di puncak acara nih. Jo, kira-kira lu ada closing statement nggak nih Jo? Dari lu nya sendiri Jo? Apa sih harapan apa sih yang lu, inginkan gitu untuk Indonesia sendiri atau untuk, pemerintah juga harus menghargai dong rakyatnya seperti apa gitu. Kalau lu sendiri gimana tuh, Jo? Harapan gua, eee, ada one day di mana masyarakat dan pemerintah itu satu arah gitu, satu generasi dan satu pendidikan. Kayaknya emang bener banget sih bedanya pendidikan dan beda generasi itu kerasa banget, yang membuat negara tuh kadang sering crash gitu. Oke, kalau dari gue sendiri
Seni mural, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya kan, yang dapat dijadikan sebagai penyeimbang lingkungan. Maksud dari penyeimbang di sini adalah, saat kita tidak bisa berbicara, gambarlah yang berbicara. Saat suara kita tidak didengar, gambarlah yang akan berbicara. Karena itu mudah dipahami, gitu. Ya, pamit ya, yuk. Thank you semuanya sudah ikut diskusi malam ini. Deep Talk tanpa kalian bukan siapa-siapa. Gua Rin dan temen gue Dan aku Ju, Syahrini. thank you banget semuanya. Oke.